Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 21 Oktober 2023 dengan Sari Berita. Sebagai salah satu upaya menumbuhkan semangat warga lokal Labuan Bajo membangun kampung sendiri melalui Pesta Kampung Festival Orang Biasa, BPMP NTT gelar BIMTEK Pemulihan Pembelajaran melalui penguatan literasi. Bersama saya, Femi Sareora, kita ikuti berita selengkapnya. Sebagai salah satu upaya menumbuhkan semangat warga lokal Labuan Bajo membangun kampung sendiri, komunitas Video Ads menggelar kegiatan Pesta Kampung Festival Orang Biasa. Laporan Epi Wahab. Pesta Kampung Festival Orang Biasa merupakan sebuah festival yang digelar oleh komunitas Video G Labuan Bajo dan digelar selama 3 hari 19 sampai dengan 21 Oktober 2023 bertempat di Waterfront Marina Labuan Bajo. Festival kali ini diisi dengan pertunjukan musik, pameran UMKM, permainan anak, bincang tematik, dan kegiatan edukasi lainnya yang melibatkan anak muda dan juga masyarakat lokal. Ketua Video G Aden Firman menjelaskan kepada RRI terkait Pesta Kampung yang saat ini sedang digelar. Salah satu festival yang digelar oleh teman-teman Labuan Bajo yang tergabung di Video G. Pesta Kampung ini sebenarnya adalah semacam perayaan bentuk-bentuk kreatif yang bertumpu pada pengetahuan lokal. Nah, hari ini kami coba bawa dia dalam bentuk-bentuk yang dekat dengan teman-teman muda lah ya. Seperti ada tur kampung, ajak anak sekolah tadi sore. Lalu ada juga menampilkan panggung gitu, Pesta Kampung Stage. Itu teman-teman musisi di sini dengan menampilkan lagu-lagunya sendiri gitu. Lalu juga berkolaborasi dengan Labuan Suara. Itu juga kita dengan semangat yang sama membicarakan juga bagaimana musik diupayakan di kampung kita sendiri itu di Labuan Bajo. Sisanya juga kita bisa lihat banyak lapak-lapakan gitu yang juga datang dari teman-teman di sekitar kita. Mungkin dengan semangat yang sama gitu. Bagaimana kita juga latihan bikin festival sendirilah gitu. Salah satu pelaku UMKM yang ikut menjajakan barang dagangannya, Baco, mengapresiasi Pesta Kampung ini karena sangat menghibur dan diharapkan festival ini bisa diadakan sebulan sekali. Pesta Kampung ini dan kita membuat keramaian di wilayah Labuan Bajo biar pariwisatawan juga terhibur di sini dan wisata lokal seperti apa sih, dan juga kebetulan saya juga di sini ada tempat untuk kita jualan dagangan dan acara Pesta Kampung. Jadi kita harus membuat kurang lebih tiap bulan mungkin harus ada Pesta Kampung karena Labuan Bajo itu identik dengan pesta. Acara ini tuh menarik buat kita. Terima kasih banyak teman-teman Video G sudah membuat kegiatan event Festival Orang Biasa dan Pesta Kampung Manis. Video G sendiri adalah salah satu komunitas di Labuan Bajo yang aktif menggelar kegiatan dengan melibatkan generasi muda dan warga lokal setempat, dan kegiatan ini merupakan puncak kegiatan yang dilakukan Video G selama 1 tahun dengan 7 seri yang telah dibuat dengan pengetahuan lokal yang terkandung di dalam festival ini. Festival ini juga ingin menunjukkan semangat untuk warga lokal tentang bagaimana mengisi kampung dengan hal positif yang kita sukai, yang bisa dimulai dengan hal kecil yang ada di sekitar. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi NTT menggelar BIMTEK Pemulihan dan Transformasi Pendidikan melalui penguatan literasi bagi para guru di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Laporan Veranda Garus. BIMTEK ini dilakukan karena berkaca dari data turunnya nilai pada literasi dan numerasi pada satuan pendidikan belakangan ini. BIMTEK ini sengaja diprogramkan dan dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian disampaikan Widya Prada BPMP Nusa Tenggara Timur, Yendri D. Isnai SPDMT kepada RRI. Dia menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022, di mana kompetensi literasi siswanya berada di bawah kompetensi minimum. Sekolah-sekolah yang siswanya berada di bawah literasi minimum itu diundang pada kegiatan tersebut. Jadi tidak semua guru di semua sekolah, hanya guru dari sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, dan satu sekolah
kita karena keterbatasan tempat dan tentu saja anggaran, kita satu sekolah itu hanya 2 orang, satu kepala sekolah dan satu guru. Di BIMTEK ini kita BPMP itu membekali guru mengenai bagaimana melakukan pembelajaran dan asesmen, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak-anak bisa belajar dengan sukacita, terutama ketika pembelajaran yang berkaitan dengan literasi. Selanjutnya, total sekolah yang diundang dalam BIMTEK literasi ini sebanyak 55 sekolah dasar dengan rincian 52 sekolah dari Manggarai, sementara 3 sekolah dari Manggarai Timur. Secara umum, jumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur yang kompetensi literasi siswanya berada di bawah kompetensi minimum, yakni sebanyak 478 sekolah. Menurutnya, kepala sekolah maupun guru yang diundang mesti dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan agar mampu membimbing maupun mendampingi peserta didik sehingga kemampuan literasinya meningkat. Di BIMTEK ini diberikan materi tentang tentu secara umum tentang pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Di para narasumber itu mendampingi guru yang mengikuti pelatihan itu untuk belajar apa saja kompetensi literasi yang harus dimiliki oleh guru SD. Kemudian konsep transformasi pembelajaran yang benar itu kayak apa, bagaimana melakukan asesmen pembelajaran yang menyenangkan dan segera bisa ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian para peserta juga dibekali dengan literasi yang berbasis teks multimodal. Dia berharap para guru ini bisa menerapkan dan membentuk komunitas belajar di masing-masing sekolah. Komitmen itu sangat menentukan terjadi pemulihan dan transformasi pendidikan. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Untuk mempertahankan dan memegang teguh tradisi adat atau ritual adat yang sudah diwariskan leluhur atau nenek moyang, masyarakat suku Sawu Obo dan Waniwona di Kecamatan Mauponggok, Kabupaten Nagekeo tetap melakukan tradisi adat Tule Kota. Tradisi adat atau kegiatan adat Tule Kota merupakan warisan peninggalan leluhur yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Tule Kota merupakan kegiatan atau proses menyusun atau menata batu untuk menjadi tangga yang biasanya dibuat dan disusun secara bertingkat mengelilingi peo atau tugu batu, dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan dipimpin oleh para ketua suku yang dilakukan di tempat tertentu yang disakralkan oleh seluruh masyarakat suku Sawo Obo. Tokoh masyarakat Sawu Gabriel Lipu mewakili 3 ketua suku kepada RRI mengatakan, kegiatan Tule Kota oleh masyarakat suku Sawu Obo memiliki makna yang penting. Selain melestarikan aset budaya peninggalan leluhur, Tule Kota atau menyusun dan menata batu yang disusun secara bertingkat-tingkat mengelilingi PO ini memiliki makna religi dan juga makna sosial bagi masyarakat yang mendiami wilayah adat suku Sawu Obo. Para ketua suku juga berharap tradisi Tule Kota yang merupakan tradisi masyarakat adat yang dilakukan secara rutin dan telah lama diadakan terus dihidupi dan dilestarikan oleh generasi muda suku Sawu Obo sehingga tidak tersingkir oleh modernisasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Kabupaten Ngada kaya dengan keunikan tradisi budaya leluhur. Salah satunya adalah tradisi adat Zeza atau pengesahan sebuah pernikahan secara adat yang tetap dilestarikan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Warga Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada memiliki salah satu ritual adat yang sakral terkait dengan pengesahan pernikahan secara adat yang harus dijalani sebagai bentuk pengakuan masyarakat dengan meminta restu leluhur dan Sang Pencipta. Tradisi ini disebut Zeza. Tradisi adat Zeza atau pengesahan sebuah pernikahan secara adat ini harus dijalani sebagai bentuk restu dari para leluhur dan Sang Pencipta sebelum melaksanakan pernikahan secara keagamaan dengan disaksikan kedua keluarga besar mempelai laki-laki maupun perempuan yang dilakukan oleh tokoh adat.
Dalam tradisi Zeza, pengantin pria ditemani keluarga besarnya akan membawa sejumlah barang yang sudah disepakati dan sesuai adat istiadat berarak menuju rumah adat pihak perempuan yang menanti bersama keluarga besar sebagai ungkapan keterbukaan hati dan keramatamaan. Setelah duduk bersama dan saling menyapa, maka tokoh adat akan mengatur alur komunikasi antara kedua keluarga besar sampai menemukan titik kesepakatan dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan untuk diritualkan dalam memberikan pengesahan secara adat kepada kedua mempelai. Tokoh adat Desa Meliwaru Stefanus B. Milo menjelaskan bahwa ritual adat Zeza merupakan peninggalan tradisi leluhur yang agung terkait pengesahan dan pengakuan akan kesakralan pernikahan yang harus dijalani sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kepada leluhur dan Sang Pencipta, serta penyatuan dua keluarga besar sebagai satu keluarga yang baru dalam ikatan cinta suci kedua mempelai. Acara Zeza itu adalah nikah sah adat. Nah, itu yang diwariskan oleh leluhur. Jadi setelah nikah adat itu sudah sah, kemudian kita bicarakan sumpah adat, yaitu Pikomilo Kolomolo. Nah, setelah itu baru kita urus nikah mereka. Tapi sebelum itu kita hatokazu umaru rangan usia. Artinya kita ini anak mantu tadi kita tinggal sini, berada di dalam rumah adat ini. Kalau namanya Zeza ini, itu mempersatukan kedua keluarga dan lebih inti lagi mereka dua. Ritual pengesahan pernikahan adat Zeza walau berjalan dengan sederhana tetapi sakral dan penuh dengan nasihat kepada kedua mempelai tentang pentingnya menjaga keharmonisan hidup serta saling menjaga dan melindungi satu sama lain, jaga keseimbangan relasi di antara kedua keluarga besar. RRI ND Ferisuo melaporkan. Menyambut Hari Uang Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND gelar berbagai rangkaian kegiatan sosial dan lomba antar sesama instansi yang menjadi mitra KPP Pratama ND. Laporan Rofi Nusula. Dalam rangka memperingati Hari Uang Nasional ke-77 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND gelar berbagai rangkaian kegiatan dan lomba antar instansi dalam wilayah Kabupaten ND. Ketua Panitia Penyelenggara Tubagus dari KPP Pratama ND kepada RRI di sela kegiatan turnamen tenis meja di lantai 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND Kamis 19 Oktober 2023 mengatakan setiap rangkaian kegiatan diadakan dalam rangka memperingati Hari Uang Republik Indonesia yang ke-77. Tubagus mengatakan berbagai kegiatan lomba sudah berjalan sejak Senin 16 Oktober 2023, diawali dengan kegiatan sosial donor darah, kemudian mengunjungi pondok pesantren Bukit Tengkorak di Ndao ND. Sementara untuk kegiatan olahraga diawali dengan turnamen tenis meja, gaplek, voli, kemudian ditutup dengan jalan sehat bersama. Seperti tadi yang mungkin sudah diungkapkan waktu pembukaan ya, ini intinya bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi Pak. Selama ini kita udah bekerja sama dengan baik, ya harapannya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini kita bisa makin akrab, ya kolaborasi kita bisa makin meningkat gitu aja sih Pak. Tubagus mengatakan semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama instansi yang menjadi mitra KPP Pratama yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik, dengan harapan melalui kegiatan-kegiatan lomba bisa semakin akrab dan kolaborasi kedepannya semakin meningkat dalam melayani masyarakat. RRI Endervinus Fula melaporkan. Pendengar, mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sebuah kisah inspirasi dalam produksi dokumenter yang berjudul Mutiara Menjadi Berharga dari Sebuah Benda Asing bersama reporter kami Rosa Dalima. Memegang filosofi mutiara di mana terbentuk karena adanya benda asing masuk ke tubuh kerang, sekelompok anak muda di Kabupaten Ngada membentuk komunitas rumpun bambu untuk mencoba keluar dari kesulitan hidup yang dialami. Rudi, salah satu penggagas terbentuknya komunitas rumpun bambu, menuturkan, berawal dari kesulitan hidup, dirinya ingin membangun sebuah usaha yang berharga layaknya mutiara. Komunitas rumpun bambu ini sebenarnya dia mulai lahir di awal-awal tahun 2007.
Jadi saat itu kami kebetulan di sini ada tempat saya, jadi kami sering berkumpul bersama anak-anak muda, melakukan banyak kegiatan. Akhirnya kami coba mulai mengarahkan kegiatan ini ke kegiatan usaha. Dulu kebetulan saya kuliahnya di perikanan itu, jadi saya beri nama komunitas tuh awal tuh namanya kelompok Mutiara, karena mutiara itu dia terbentuk tuh dari benda asing yang masuk ke tubuhnya sehingga dia merasa sakit, dia membentuk lapisan yang melindungi rasa sakit itu, maka terjadilah yang namanya mutiara itu. Jadi berawal dari kesulitan, filosofinya kita ingin membentuk sesuatu yang berharga, sehingga awal namanya kelompok Mutiara. Karena di lingkungannya tidak familiar dengan kata mutiara dan bejawa lebih terkenal dengan bambu, mereka pun sepakat menggantikan nama komunitasnya menjadi Rumpun Bambu dengan filosofi yang dipegang selalu bersama atau selalu serumpun. Tapi ada usulan dari teman saya, sama-sama di komunitas itu namanya Ketapidus. Dia mengatakan bagaimana kalau usulan namanya kita buat Rumpun Bambu, karena usulan Bejawa kan agak asing dengan nama mutiara, sedangkan bambu ini cukup banyak. Kan bambunya ini kan selalu serumpun, jadi tidak mungkin kita bisa sendiri-sendiri, kita pasti harus bersama. Saat bersama kita bisa menopang yang lain yang tumbuh juga menopang yang kuat yang di dalam, jadi kita saling menopang satu sama lain, dan agar kita bergerak terus untuk saling berpadu hingga kita menjadi kuat dan berkembang. Nah, dari filosofi itu akhirnya kita namai Rumpun Bambu, dan syukur kita berkembang terus hingga saat ini. Saat ini komunitas Rumpun Bambu telah memiliki berbagai usaha. Ada usaha fotokopi, studio foto, percetakan, dan terbaru adalah usaha konveksi. Jadi kita di sini kalau sekarang ini bisa dikatakan sudah cukup banyak ya kegiatan. Kalau kegiatan sekarang yang di tempat usaha ini ya, ada fotokopi, ada percetakan, cetak-cetak banner, baliho, ada studio foto, begitu juga ada cetak-cetak foto, terus ada pembuatan batu nisan, dan juga ada konveksi yang terbaru ini, konveksi jadi untuk printing baju, full printing. Kemarin mungkin jersey yang kalau ada lihat di Eltari Memorial Cup untuk jersey dari PSN itu kami cetak di tempat ini, sehingga memang berkembang terus. Mengenai keanggotaannya sendiri, Rudi menuturkan, sejak terbentuk tahun 2007 lalu, anggota komunitas terus berganti. Ada anggota yang statusnya pelajar dan komunitas ikut membantu untuk mensupport biaya pendidikan mereka. Keanggotaannya ini memang berubah terus dari waktu ke waktu, karena di sini kebetulan dari komunitas ini kita sebenarnya berganti terus dari 2007. Anak-anak sekolah yang masuk ke sini kita bantu juga biaya sekolahnya, juga kita bantu biaya tinggalnya semua. Yang kurang mampu yang kita coba bantu biayai. Memang tidak bisa banyak, tapi kami di sini rata-rata tinggal 30-an orang terus hampir setiap periode dari 2007 hingga saat ini. Ya, ada mesnya di sini. Ditanya soal peralatan usaha, Rudi mengaku jika memang diupayakan secara pribadi melalui kredit, namun dalam pengelolaannya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan, kata Rudi, ada beberapa anggota yang berbekal dari pengalaman usaha di komunitas saat ini sudah mampu berdiri sendiri dengan membuka usaha sejenis di tempat yang lain. Kalau untuk peralatan sebenarnya di sini semuanya saya secara pribadi saya upayakan dengan kredit, sehingga menjadi usaha. Tetapi memang saya selalu bilang bahwa usaha ini bukan milik saya, tapi milik kita bersama, karena kita gunakan untuk kepentingan bersama, sehingga lebih pas lah disebut komunitas, karena kita berupaya bersama untuk bertumbuh dan berkembang lah. Semua kita pingin anak-anak di sini yang kita latih suatu saat mereka bisa berusaha sendiri. Hasil dari beberapa orang yang ada di sini, mereka sudah mulai buka usaha, bahkan usaha yang sama di tempat yang beda, dan itu memang kebahagiaan terbesarnya seperti itu. Saat mereka bisa
upaya sendiri, dan juga untuk anak-anak mereka juga mulai bisa untuk ada yang sampai dengan kuliah walaupun ambil di universitas terbuka, tapi mereka biayai sendiri dan mulai latih untuk berwirausaha. Rudi mengaku ini lebih kepada panggilan. Bagaimana menjadikan orang-orang di sekitar sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya itu, ya mungkin memang sih banyak orang bilang kita gila ya. Sebenarnya keuntungan juga jadinya memang tidak bisa maksimal karena kan kita hidupi beberapa orang, jadi memang tidak gampang toh. Tapi mungkin lebih ke panggilan ya, seperti ada rasa bagaimana ya, kayak terasa bahagia kalau mereka bisa berubah jadi lebih baik, apalagi kalau bisa mereka bermanfaat di masyarakat. Itu seperti ada kebahagiaan lah. Pendengar, sebuah kisah mengenai sosok seorang anak muda yang mencoba membangun sebuah rumpun bambu di tengah dunia yang semakin egois dengan lingkungan sekitarnya. Saya Rosa Dalima undur pamit dan terima kasih. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sariora mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.